Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dayajili. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta rahatan lil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang sama kita hormati dan kita muliakan, hadir di tengah-tengah kita banyak para guru-guru kita, wabil khusus al-mukarram al-mukhtaram Al-Ustaz Dr. Andes Haji Matraji, mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat walafiat. Guru kita Al-Ustaz Dr. Andes Haji Mahdi Sufni, guru kita Al-Ustaz Muhammad Kahfi SSI, guru kita Al-Ustaz Matsani, guru kita Al-Ustaz Haji Sunadi, guru kita Insinyur Haji Jainal Arifin, Bapak Ahmad Syakur Ketua RW 04, Bapak Abdurrahman Sarjana Hukum Ketua RW 11, Bapak Haji Matraji dari Gempol, Bapak Haji Rasihan, Bapak Haji Maman, Bapak Haji Lukman Hakim, Bapak Haji Didi, dan para ketua RT dari 1 sampai 9, dan segenap para asatid wal ustadzat yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan nama satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Wabil khusus keluarga besar yang dihaulkan, yang pertama yaitu Bapak Abi Mukhtar bin Haji Muhammad bin Kong Haji Mayar. Mudah-mudahan yang dihaulkan orang tua pada hari ini, mudah-mudahan beliau di alamnya Allah berikan daripada ketenangan, tempat yang terbaik yang Allah sudah sediakan untuk beliau. Amin ya rabbal alamin. Atas izin dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita diundang datang ke sini untuk mendoakan daripada almarhum Bapak Abi Mukhtar yang dihaulkan pada hari ini, yaitu peringatan haul yang pertama. Mudah-mudahan datangnya kita ke sini ini adalah asbab beliau diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika anak beliau menghubungi saya dan keluarga, saya sebenarnya menolak. Karena satu sisi saya kalau malam Senin ada di Kaliabang Paku, maka tadi ngaji di sana saya majuin biar dapat ke sini. Yang kedua, alasan saya menolak karena saya udah beberapa kali berdiri di tiang ini yang sama. Jadi nggak enak kalau berdiri terus di depan hadapan guru-guru dan orang-orang tua. Tapi apa boleh buat, walaupun kagak di DP-in, saya datang juga Pak RW. Alhamdulillah. Atas izin dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita malam hari ini kalau kita berbicara haul, yaitu peringatan mengingat apa yang diingat dari almarhum orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia, yang perlu kita haulkan ketika almarhum itu punya jasa yang baik kepada tetangga, kepada saudaranya, kepada orang-orang terdekatnya. Saya banyak dapat cerita tentang almarhum Abi Mukhtar yang dalam keseharian beliau sering disebut dengan koboi, orangnya galak, tapi dalam hal ibadah beliau rajin nyuruh orang untuk ibadah. Kita ini kadang-kadang udah nggak demen ibadah, nyuruh aja kagak. Woi, lu kagak sholat subuh, dianya kagak sholat subuh. Itu minimal kita berani nyuruh dan berani ngajak. Kenapa? Karena kalau kita sering mengajak orang kebaikan, fal yuhsin ilal hasanah, yang kita tanam kebaikan, yang kita dapetin cuman kebaikan doang. Maka almarhum pada malam hari ini udah girangnya luar biasa. Kenapa? Karena orang-orang tuanya, anak-anaknya yang ditinggalkan oleh almarhum ingat nyampe haul. Kadang-kadang ada orang yang habis 7 hari, 40 hari, 100 hari haul kagak dibikinin. Makanya baktinya seorang anak kepada orang tuanya adalah birrul walidain, dia bakti kepada orang tuanya walaupun orang tuanya sudah meninggal dunia. Sahabat Uwais Al-Qarni daripada sahabat Nabi kita Muhammad SAW, beliau dipanggil oleh Rasul SAW kagak mau, diparanin sama Abu Bakar yang tuaan.
ya Uwais Al-Qarni, engkau dipanggil oleh Rasulullah. Enggak bisa saya datang ketemu Rasulullah. Balik nih Abu Bakar, datang lagi Umar bin Khattab yang rada galak, nggak mau juga dipanggil oleh Umar bin Khattab. Sampai 3 sahabat Utsman bin Affan datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dia kagak mau dipanggil dan kagak mau menemui engkau. Ada apa itu Uwais Al-Qarni kagak mau menemui? Ternyata Rasulullah langsung berjalan bersama rombongannya sampai di rumahnya Uwais Al-Qarni. Ternyata Rasul nanya kepada Uwais Al-Qarni, wahai Uwais Al-Qarni, kenapa engkau tidak mau bertemuku? Jawaban Uwais Al-Qarni apa? Karena orang tuaku sedang sakit. Orang tuanya sakit, nggak berani ninggalin dipanggil sama Rasulullah. Kadang-kadang emak kita, bapak kita udah payah di ICU, dipanggil sama lurah ngongkot banget. Apalagi sekarang malah lagi musim caleg, emaknya lagi payah, dipanggil mau caleg ngongkot banget, dia tegas banget pakai batik. Ya Allah, Uwais Al-Qarni dipanggil sama Rasulullah kagak mau, sampai Rasulullah jatuh di depan para sahabat. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabatku, hari ini engkau minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Kenapa? Karena dia lebih memuliakan orang tuanya yang sudah jelas ini yang menjadi tiket surga. Untuk masuk ke dalam surganya Allah hanya satu yang ditanya, birrul walidain, kepada orang tua kita. Maka kita yang masih punya orang tua yang masih hidup, ayo sama-sama kita bakti kepada orang tua kita. Nggak ada yang namanya seorang anak biar udah dipanggil al-mukarram banget, datang kemana-mana diarak, tangan dicium bolak-balik, ya Allah punya jabatan tinggi banget. Demi Allah, kalau dia tidak patuh dengan orang tuanya, maka hidupnya akan sial-sialnya sial dangkalan. Makanya kita muliain orang tua kita. Maka ada yang bertanya, Ustadz, bagaimana kalau orang tua kita sudah meninggal dunia? Bagaimana saya mengabdikan diri saya buat orang tua? Bagaimana saya memuliakan buat orang tua? Datang ke kuburan ziarah, doain, jangan datang ke kuburan cuma nyiramin air kembang doang. Iya, mawar itu dikembangin, bu Allah kuburan dicakep-cakepin, tapi kagak ada barokah, kagak ada doa dari seorang anak. Maka ada 2 kondisi orang yang sudah meninggal dunia. Ada kondisi yang paling enak, yaitu kondisi yang mendapatkan ridha min riyadil jannah. Adalah orang-orang tua kita, saudara kita yang sudah meninggal pada hari ini didoain sama orang-orang tuanya, didoain sama anak-anaknya, didoain sama tetangganya. Mereka di sana mendapatkan ridha min riyadil jannah. Ada mayat yang sial, jenazah yang sial, yang kagak pernah didoain sama anaknya, sama cucunya, sama mantunya, sama keluarganya, nggak pernah didoain. Itu setiap hari Jumat orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia, mereka pada ngempet di depan masjid. Semua dia empetin itu masjid, dia pengen nungguin doa yang dibaca oleh khotib Jumat. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Itu doa dibaca. Kalau khotib kagak baca doa itu sholat Jumat batal. Dan kerugiannya adalah orang-orang yang kagak dapat doa dari keluarganya, dia nangis pulang ke rumahnya. Makanya kalau kita bisa melihat pakai mata batin, itu tiap hari Jumat bukan hanya yang zahir doang itu, mesti pada kumpul. Yang kagak dapat doa dari orang-orang tuanya, dari anaknya, dari saudara-saudaranya. Mereka lagi nungguin tuh khotib pas baca Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat, itu artinya girang. Ya Allah, boleh doain. Makanya kalau jadi orang NU paling enak. Kenapa saya bilang jadi orang NU paling enak? NU mau kultural, mau struktur, terserah. Yang penting kita maulid, tahlil, kunut, ziarah, itu disebut orang NU udah. Mau ngaku kayak kagak kayak emang orang NU kita. Muhammadiyah kagak tahlil dia. Makanya badannya kuru-kuru banget orang Muhammadiyah. Enggak doyan biasa. Beda sama rombongan kita. Kalau kita kan gemuk-gemuk buat, apalagi guru-guru kita, apalagi bulan Maulid ini. Tiap malam makan parsel sampai kulkas kagak bisa ketutup. Ternyata bukan kepenuhan buah, engselnya rusak. Makanya berkahnya luar biasa. Kita yang sering maksiat kepada Allah, kita yang sering berbuat dosa kepada Allah, itu tiap hari Jumat khotib minta ampunan buat semuanya. Bagaimana kagak enak jadi orang Islam? Bagaimana kagak enak jadi umat Nabi Muhammad? Didoain kita sama orang-orang yang sholat Jumat semuanya. Setiap doa didoain juga. Habis sholat maghrib didoain, habis isya didoain, semuanya didoain. Dapat itu kita daripada ganjaran, daripada pahala yang dibacakan oleh guru-guru kita. Makanya luar biasa. Makanya haul ini mengingatkan almarhum, ya Allah, udah setahun kayaknya baru
nggak kerasa. Baru itu kayak waktu itu saya ceramah 3 hari, sekarang udah setahun. Nggak berasa. Inilah kehidupan, cepet banget. Kayaknya kemarin baru hari Jumat, besok udah Jumat lagi. Kayaknya kemarin kita baru ngaji, besok udah ngaji lagi. Kayaknya baru kemarin pagi, besok udah pagi lagi. Kehidupan ini udah cepet banget. Kenapa? Karena hari ini kita berada hidup di akhir zaman, yang orang-orang udah jauh daripada rumahnya Allah. Orang-orang udah jauh daripada majlis-majlis taklim, majlis-majlis zikir. Dia lebih dekat kepada dunianya. Ya Allah, orang udah kagak mau ketika dipanggil hayya 'alas shalah, suruh diriin sholat dia udah kagak mau. Lebih percaya kepada dunia. Giliran nonton konser. Kemarin malam minggu ada konser di Harapan Indah mahal ini. Tiketnya paling murah 175.000. Saya mau berangkat ke Bulak Sentul kemarin ceramah, itu banyak banget manusia. Itu Islam semua. Jarang orang non-muslim yang nonton konser, jarang. Itu orang Islam semua, konser mahal ini. Tiketnya 175. Ini guru-guru, ya mohon maaf kalau yang ngerti mahal ini. Yang muda-muda aja nih pasti dia tahu lagu mahal ini kayak apa. 175.000 yang paling murah, itu paling belakang. Itu mahal ininya kecil bagi kutu. Tapi dibela-belain. Kenapa? Karena dia cinta kepada artis. Padahal yang dia cintai adalah urusan dunia. Dia nggak tahu tuh majlis taklim yang kebukanya gede banget. Iya, majlis pengajian yang kebuka gede banget. Kagak pakai bayar masuk. Kadang-kadang duduk, kaki kudu dilorot dulu. Kadang-kadang males banget. Lihat, ya ngaji. Ada nasinya apa kagak? Lah kagak ada. Ya, sepi udah. Makanya saya ngajar di Boran 2 Klender. Itu setiap malam Rabu. Udah 7 tahun saya ngajar di sana. Satu yang bisa membangkitkan jemaah orang Indonesia ngaji biar rame cuma satu kuncinya. Bukan karena ustadznya, bukan karena kiainya, bukan karena kitabnya, tapi karena nasi. Itu pernah saya coba, guru. Malam Rabu kita tukar pakai snack, berkurang malam Rabu depan ngaji. Giliran kita tambahin pakai nasi padang, ya Allah, yang hadir 150 orang. Sedangkan kalau kita kaliin 100 kali 25.000 udah 2,5 juta. Berarti ini guru harus nyiapin duit 10 juta sebulan buat ngempanin murid-murid PA doang. Kenapa? Karena zaman sekarang ini kita jemput bola. Kalau dulu orang-orang tua kita ngaji biar pada berkah, biar pada hidup, biar pada dapat ilmunya. Dia nungguin guru jogok di depan lekar, guru belum nyampe. Zaman sekarang udah diumumin sama guru pakai WA. Bapak-bapak, ntar malam ngaji seperti biasa di rumah Fulan bin Fulan, jangan lupa datang dan jangan lupa bawa uang tanggokan. Dibaca doang itu. Ya Allah. Akhirnya waktu pengajian sepi, guru udah nungguin, udah bawa, ini murid kagak datang-datang. Sekalinya datang bertiga. Ya Allah, yang aku nanya mulu nanya. Guru ini bagaimana nih kita? Ini kita presiden, guru milih apa? Presiden ngikutin guru. Siapapun presiden yang jadi, tetap kita bayar listrik sendiri. Bener? Udah jangan pada berantem urusan-urusan begitu. Yang penting ngopi, kopi matang, aduk 16 kali ke kanan, 16 kali ke kiri, baca Yasin 3 kali. Insya Allah kopi adem. Makanya alhamdulillah. Makanya Betawi sama Madura kudu akur itu. Lihat Madura, warung Madura luar biasa. Jajan bangkrut sama Carrefour gara-gara apa? Madura luar biasa, buka 24 jam, beda sama warung Betawi. Coba warung Betawi buka jam 10. Nyampe sepupunya ngambil rokok. Ponakan petang es. Pucuk 3. Besok nutup. Tuh, orang Betawi kagak pantas dagang. Dia pantasnya orang Betawi jual-jualin benda orang tua. Tuh, pantas ya. Iya, makanya alhamdulillah kita kudu belajar dari orang-orang Jawa, orang-orang Madura. Orang Jawa datang ke sini bisa sukses. Orang Madura datang ke sini bisa sukses. Orang Betawi di tanahnya sendiri. Ya Allah, bukan makin lebar, makin sempit. Babanya masih hidup tanah 700 meter. Babanya mati baru haul setahun, tinggal 600. Haul kedua tinggal 500. Haul ketiga tinggal 400. Lama-lama habis. Lah buat apaan? Buat biaya haul. Ya Allah. Tuh anak yang berbakti kepada orang tuanya. Maka udah kita ngurusin hidup kita aja, udah ngaji sama guru-guru kita. Ikutin saya rasa kalau di Kayu Tinggi mau udah, ya Allah, guru-gurunya insya Allah nyampe semua ke Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Doain guru-guru kita biar pada sehat. Kalau di kampung udah kagak ada guru, di kampung udah kagak ada ustadz, itu kampung hancur udah. Itu kampung gelap. Kenapa? Karena beliau-beliau ini adalah nurul qaryah, cahayanya kampung. Ini lampu kalau dimatiin dari pusatnya gelap semuanya. Begitupun ulama kita kalau sudah meninggal dunia, ya Allah, malam yahzan bimautil alim fahuwa munafikun.
Orang yang ketika mendengar kabar gurunya meninggal dunia, dia kagak sedih, boro-boro bacain Fatihah. Bahwa munafikun, dia adalah orang-orang yang munafik. Makanya kita ayo sama-sama kita diingatkan pada malam hari ini di majlis haul ini bahwa Abe Mukhtar udah girang di zona luar biasa. Yang doain banyak. Kenapa? Karena orang meninggal dunia baru ketahuan baiknya. Jadi jangan sampai kita meninggal dunia lagi diumumin di masjid, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada ngomong tetangganya, kagak mau dari mana itu di mampus. Ya Allah, ada yang ngomong begitu. Kenapa? Karena masih hidupnya, ya Allah, hatinya selalu dengki sama orang. Hatinya selalu hasut sama orang. Nggak bisa lihat orang senang, dia marah. Orang pulang kerja bawa duren, anaknya 3, bininya 1. Duren cuma 1. Tetangga depan ngomong, no dia no pulang kerja bawa duren, gua kagak dibagi, mati gua ketengok. Gara-gara duren mati kagak ditengok. Ya Allah. Tetangga punya motor baru. Yang namanya tetangga punya motor baru, dia keluar dari rumah mau manasin itu motor, ngelaksonin tetangganya yang depan lagi duduk. Dikelaksonin, apa kata tetangganya yang lagi duduk? Sok banget, gua juga tahu motor lu baru. Tuh. Karena sebaik-baiknya kita, pasti ada yang benci kepada kita. Urusan itu adalah urusan Allah. Yang perlu kita uruskan adalah diri kita. Bagaimana ketika kita menghadapi sakaratul maut, Allah berikan kemudahan, Allah berikan kelancaran. Karena pada saat sakaratul maut itu kita dibuka oleh Allah. Dari mulai kita fi batni ummihi, dari mulai kita perut emak kita sampai kita kelar dalam kehidupan di dunia, itu semua kelihatan. Yang pernah nyolong mangga, yang pernah sholat jamaah, yang ngaji, ya Allah, itu dibuka semuanya sama Allah. Maka mohon maaf, ada orang sakaratul maut dalam keadaan lidahnya keluar aja, matanya melotot, tidak ada yang kagak bisa diem. Ada yang meninggal dunia adem banget. Saya menyaksikan daripada almarhum Kiai Haji Abdurrahman Madinah Jati Bening, salah satu guru saya. Beliau habis sholat subuh, ceramah subuh di Jati Asih, pulang sampai rumah jam 8, kebetulan saya lagi main sama putra beliau Ustaz Zaki Mubarak. Sampai di rumah itu Abi ngomong sama bininya, "Mi, rokin Abi." Tapi Abi mau tidur dulu. Nih orang kalau udah soleh, kebuatan soleh, mati aja gak ketahuan. Akhirnya beliau tidur jam setengah 10, dari jam 8 tidur kagak bangun-bangun. Uminya, bininya bangunin, bi. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah panggil dalam keadaan tidur. Saking enaknya, sampai panitia yang tadi subuh dia ceramah, kagetnya minta ampun, ceramahnya masih keras, tapi mati. Inilah kematian yang kita kagak tahu. Cakep kalau pulang ceramah mati, pulang sembahyang mati, pulang ngaji mati, pulang tahlil mati. Yang jelek mati pulang mancing. Udah mancing kagak dapet, pulang mati lagi. Ya Allah, sial jangkalan ini manusia ini. Ya Allah, mancing nyari mancing yang gratis lagi. Nauzubillah min dzalik. Ini kadang-kadang ngapa ono dia mati, ono matinya ya Allah ketabrak kontainer, emang mau kemana? Mau ke Rawamalang. Ya Allah. Ono dia ngapa mati dia dalam keadaan ngaji. Cakep banget itu orang. Makanya kadang-kadang kita kalau sholat jenazah itu jangan main alil khair aja itu. Itu saya ngomong di mana-mana begini. Bukan kita mau menggurui, bukan. Kalau kita nggak tahu kondisi jenazah orang itu ketika meninggal dunia baik apa kagak, jangan ngomong min alil khair. Karena jawaban itu akan dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditanya, lu kenapa fulan bin fulan pas dia meninggal dunia, lu itu min alil khair. Apa kata temennya? Lah emang dia khair, masa saya kagak khair? Kan kagak enak. Tuh, makanya harus tahu kehidupannya. Kalau memang kagak tahu, udah diem aja. Tuh, itu lebih aman. Likul lidain wadawaun, setiap yang namanya penyakit ada obatnya. Obat daripada kematian ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, yang bisa ngademin hati kita cuman berzikir kepada Allah. Maka kalau orang sering berzikir enak, orang sering bersalawat enak, orang sering ingat sama Allah enak. Ini lagi bulan Maulid, ada panitia datang. Ini kadang-kadang kita ngajarin anak goroh itu kagak berasa. Panitia Maulid datang, kata bapaknya di dalam, "Tong, entah kalau dia datang bilangin bapak belum pulang kerja." Padahal bapaknya di rumah. Itu kan lagi didik anak kita bohong. Lagi didik anak kita buat belajar goroh. Ketika nyampe nih panitia Maulid, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Bapaknya ada, bapak belum pulang kerja. Padahal bapak di belakang TV lagi tawa aja tawa tuh. Ya Allah. Iya, udah ngajarin anak-anak kita bohong.
Makanya ketika orang tua udah berani ngajarin anak bohong, udah berani enggak ngajarin sholat, udah berani kagak ngajarin doa, tuh anak kita ketika meninggal dunia dia kagak pernah doain kita. Maka kita yang rugi ketika punya anak kagak bisa doain. Kalau orang kaya tinggal diundang 100 orang dibagiin BHS atau doain anak gua, enak. Lah ini udah susah. Iya, kayak tanah di Buaran Klender itu semeter 10 juta. Kalau buat kuburan 2 meter taruh 20 juta. Tahlil 30 juta, berarti mati kalau belum punya duit 50 juta, jangan mati. Kadang-kadang repot kita, mati aja repot ya. Ya Allah, mati repot, apalagi hidupnya. Makanya kita ini yang hidup di dunia ini, ayo sama-sama kita nasihat buat diri kita, buat semuanya yang hadir pada malam hari ini, bahwa kehidupan akan habis di dunia ini. Nggak ada yang kekal, nggak ada yang abadi. Sombongnya kita, ya Allah, nggak berasa kita jadi orang sombong. Yang sombong cuman Allah. Maka Allah mengatakan, la ilaha illa ana, tiada Tuhan selain aku. Mana yang kemarin-kemarin gua tanya kagak nyaut? Mana yang kemarin-kemarin tetangga lewat ditegur diem aja? Mana yang kemarin-kemarin pada berantem ditanya semua sama Allah? Kelak di yaumul kiamah ditanya atau kita sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah di sono mau goroh bagaimana kita? Tuh. Maka ada ibu-ibu, Ustaz, laki saya kagak kerja, mana lakinya hitam banget, diem mau ngopi ngerokok. Kok kalau kita punya laki nih ibu-ibu di dalam banyak, biar dia denger. Kalau kita punya laki kerjaan ngopi sama ngerokok, jangan diomelin. Kenapa? Karena dalam rumah tangga itu yang mati duluan pasti laki. Pikirannya banyak ya, pulang tahlil dulu, girang-girang mau besek, pas nyampe rumah kapan listrik bunyi, wah puyeng lagi dia. Bininya minta duit, ya Allah. Kenapa? Karena bini kita kagak butuh laki. Yang dia butuhin, biarkan kata laki gua hitam, yang penting laki gua bagi duit. Biarin laki gua agak kerja, yang penting laki gua bagi duit. Itu perempuan yang kita pengenin begitu. Maka perempuan kalau mau masuk surga paling gampang, dia cuma patuh sama suaminya, selesai dah. Tinggal bapak-bapak doang ini yang kita pikirin. Kita kelak di yaumul qiyamah ketika jaa malakaini, datangnya 2 malaikat munkar dan nakir datang ke kuburan kita, ditanya kita marrabuka, hari itu kita bisa jawab apa kagak? Itu yang kita pikirin hari ini. Kalau hari ini kita masih berebut takbir yang benar bagaimana? NU, Muhammadiyah, Wahabi, Persis, LDII pada ribut semuanya. Ada yang takbir begini kena kuping. Biasanya orang NU itu. Ada yang takbir begini. Ada yang takbir begini, ada yang sempit banget, ada yang kaget takbir. Mau takbir tangannya begini, mau begini, terserah. Yang penting qalbun salim, hati kita nyampe ke Allah untuk niat dalam sholat itu. Itu yang terpenting. Ada yang kakinya lebar banget kalau sholat, ada yang sempit banget, ada yang irit banget, terserah. Tuh, makanya perlunya kita ngaji biar kita paham oleh guru-guru kita seperti itu. Maka nggak ada ceritanya guru lebih kaya daripada murid. Kalau murid lebih kaya daripada guru, banyak. Guru kita yang ngajarin Iqra dari zaman dulu segitu-gitu aja dia hidup. Tapi muridnya udah jadi lurah, jadi RW, jadi RT, jadi pejabat. Ada yang jadi kiai juga, ada yang jadi ustadz, ada yang jadi penceramah. Tapi gurunya masih segitu-gitu juga. Inilah yang perlu kita pikirkan, hadirin para jamaah majlis haul yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya usia nggak ada yang tahu kapan dan di mana. Kita cuman bawa kain putih doang yang kita bawa ke hadapan Allah. Nggak ada lagi kecuali amalan-amalan selama hidup di dunia ini. Maka kita hidup di dunia ini, ayo udah berbuat baik. Yang udah biarin berudah, yang belum udah jangan dimulai-mulain. Ayo sama-sama kita gandengan, kita eratin tali silaturahim biar enak hidup kita. Hidup di dunia nikmat, di akhirat pun akan nikmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti almarhum, saya rasa kalau bukan Habib Mukhtar punya kebaikan yang dicatat sama Allah, nggak mungkin kita ini pada datang ke sini. Karena beliau punya kebaikan, dan kebaikan itu menjadi asbab beliau dibaikan dalam kehidupannya di sana oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makanya kita terus berbuat baik. Perbuatan baik kita kagak ada yang tahu mana yang akan diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sudah mengultimatumkan kepada kita, innamal hayatud dunya la'ibun walahun. Hidup ini hanya sementara, hanya permainan. Kalau masih belagu aja jadi orang, kalau masih sombong aja jadi manusia, kapan kita mau berubah? Sedangkan kiamat sudah makin dekat. Tanda-tanda kiamat mau datang udah banyak banget. Apalagi di Jatinegara, tiap malam tuh tanda kiamat udah datang. Jatinegara, pinggiran sebelah kiri dari lampu merah setelah flyover.
Itu banyak banget itu di situ yang jual rempah-rempah. Ya kalau malam apa itu rempah-rempah, kalau merem dibagi upah. Ya Allah, tuh dia beli PA namanya itu dia. Pasti kita lihat mukanya perempuan, dia ngangkat betisnya. Ya Allah, bulu-bulu ternyata laki. Ya Allah. Itu dia tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat selanjutnya apa? Masjid makin gede, musola makin gede, makin cakep, pakai marmer, pakai AC, yang nempatin kagak ada. Ya Allah, salat subuh, alhamdulillah pada keluar-keluar Ustaz jamaahnya. Tinggalnya orang yang kagak, yang azan dia, yang qomat dia, yang imam dia, ya Allah yang baca doa dia, orang nggak dikasih semuanya, mati dia, repot urusannya. Tuh makanya ayo sama-sama kita bermuhasabah diri kita bahwasanya dunia ini akan berakhir. Kalau bukan hari ini kita berubah kepada Allah, maka kapan kita akan berubah ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita ini hidup di dunia paling enak. Ada yang kagak sembahyang dikasih nikmat sama Allah, ada yang kagak puasa tetap dikasih nikmat sama Allah. Pertanyaan kita, orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi yang kagak pernah beriman kepada Allah, tapi dia masih dikasih nikmat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah kita tiap hari sholat sampai jidat pada biru, sampai jidat pada hitam, tapi masih susah aja. Maka banyak murid yang nanya, bagaimana guru kondisi kita? Katanya kalau sering ngaji hidup barokah, katanya kalau sering sholat hidup makin enak di dunia, tapi hidup saya begini-gini aja. Berarti kita sudah dipersiapkan sama Allah untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita persiapkan kita apa yang kita akan bawa menghadap Allah. Kalau yang dihaulkan almarhum udah enak, di sana dia tinggal nerimain doa dari anak-anaknya. Anak mah kagak perlu pinter, anak mah kagak perlu sarjana, yang penting bisa baca Fatihah, selesai udah. Ih, bangga banget anaknya S1, S2, S3, pakai toga dimiring-miringin, pakai baju hitam. Ya Allah, nangis tuh emak bapak. Agak tahu dia pas babanya emaknya meninggal dunia, biar kata gelarnya profesor doktor, tapi dia kagak pernah bikinin haul. Lebih baik punya anak kerja cuman jadi tukang sampah, tapi setiap tahun dia bikinin haul orang tuanya. Itu yang menjadi keberkahan bagi anak-anaknya. Maka malam hari ini yang dikeluarkan rezekinya itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejatinya Abi Mukhtar lagi ngeliatin, lagi doain putra putrinya. Oh, lu masih ingat sama gua? Nih gua doain. Jangan salah, orang mati kagak bisa doain. Masih bisa doain, beliau doain kita terus sampai kapan? Sampai kiamat, sampai kita semuanya meninggal dunia tuh masih doain. Fulan bin Fulan tiap malam Jumat pulang dia ke rumah kita, ngambilin doa daripada anak-anaknya. Entar dia pulang ke alam kuburnya, ke alam barzahnya, dia doain juga anak-anaknya. Ya Allah, anak gua bakti banget sama gua, kuburan gua dicakepin. Ini ada orang kuburannya kagak inget, patokannya pun waru pas ziarah. Akhirnya pun warunya udah ditebang sama tim oren. Nyampe ke kuburan, lah mana nih kuburan bapak gua? Kemarin kayaknya di sini nih. Ada pun waru, lah pun warunya mana? Udah ditebang sama tim oren. Akhirnya lupa dia kuburan babanya sendiri. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Itu orang tua nangis aja di alam kubur, enggak mendapatkan cucuran doa daripada anak-anaknya, dan dia tidak mendapatkan raudhah min riyadil jannah, malah dia mendapatkan hufrah min hufarin niran. Itu yang perlu kita persiapkan. Kenapa enggak ada jaminan? Saya yang pakai sorban begini, yang pakai sarung, yang pakai koko, yang tiap hari kita sembahyang sholat, yang kita tiap hari ngaji, nggak ada jaminan kita bakal masuk ke dalam sorga. Kenapa? Karena kita semua ini lagi nyari pintu sorga, masih berusaha. Belum ada orang yang bisa masuk sorga, dan belum ada orang yang bisa diampunkan dosanya kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Maka di Inna Fatahna sudah dijelaskan Rasul, dosanya sudah dihapuskan. Inna Fatahna laka fatham mubina yaghfir lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Tuh Rasulullah, dosanya udah diampuni. Dosa kita siapa yang ampunin kalau bukan dengan istighfar kita, kalau bukan dengan sholawat kita, kalau bukan dengan amalan-amalan selama hidup kita di alam dunia ini. Mudah-mudahan kita semua seperti yang kita baca, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Kita mati dalam keadaan baik, kita mati dalam keadaan yang benar-benar siap. Maka tadi saya sudah mengawali, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta rahatan lil mu'minin. Bagi orang-orang yang beriman, mati itu adalah istirahatnya. Tenang, dia udah bekalnya udah cukup,
apa namanya, apa yang dibawa udah cukup kita. Kalau mau pulang kampung kita bawa bekal main banyak-banyakan. Begitupun ketika kita kembali kepada Allah, ketika kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sudah bersandar di dalam nama kita, yang kita bawa hanya kebaikan-kebaikan selama kita hidup di dunia. Maka alhamdulillah, ini kepada keluarga besar almarhum Abi Mukhtar, saya yakin beliau udah girangnya luar biasa. Kenapa? Karena dalam kitab Mafahim dikatakan oleh Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki, orang-orang yang sudah meninggal dunia ini fal yuhsin kafnah, dia lagi banggain kain kafannya. Kain kafan yang dibanggakan oleh beliau adalah amalan-amalan selama hidup di dunia dan dorongan doa dari anak-anaknya. Anaknya sering doain, punya rezeki disedekahin ke masjid, musola, majlis taklim. Itu adalah cucuran rahmat untuk orang-orang tua kita di alam kuburnya, belum nanti dari Allah Subhanahu wa taala, belum nanti dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang perlu kita perhatikan, bahwasanya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam doa itu kan udah jelas tuh. Kalau doa salat jenazah yang dari fikihnya cuma Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Segitu doang doanya. Ditambahin sama Nabi, wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghsilu bil ma'i wasalji wal barad wa naqihi minal khataya kama yunaqqa thawbul abyad minad danas abdil khudaran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa zaujan khairan min zauji. Ada kalimat wa zaujan khairan min zauji. Kalau bapak-bapak hari ini punya bini tukang ngomel, punya bini kagak pernah bersyukur, tenang bang, wa zaujan khairan min zauji. Entar bini abang yang sekarang cuma nyampe dunia doang, di akhirat diganti sama Allah Subhanahu wa taala. Begitupun bini yang punya laki jelek banget, udah jelek kagak mau nyari duit, tenang kok, wa zaujan khairan min zauji, nanti diganti lakinya yang cakapan dikit. Makanya sabar-sabar aja. Kalau memang punya bini tukang gerutu, punya bini kagak bisa diem, sabar aja udah bang. Ya sampai badan kita pada kuruk mikirin bini kita. Kenapa? Karena banyakkan dia mintanya daripada apa yang kita dapatkan. Makanya kita ini kadang-kadang jadi manusia, kadang-kadang kurang bersyukur. Maka hari ini di Jakarta belum hujan-hujan, di mana-mana tadi udah pada sholat istisqa minta hujan. Ini adalah satu teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Gunung Slamet udah mulai goyang, anak Krakatau udah goyang lagi. Kalau gunung udah pada goyang, air laut udah pada embak-embakan. Kita ini baik-baik, unan udah pada doyong, itu artinya Allah lagi nguji, lagi ngingetin. Apa kata Allah? Balik lu semua sama gua, lu bakalan kembali kepada gua. Kita lihat ceritanya Nabi Nuh bikin kapal. Orang-orang kalau bikin perahu, bikin kapal adanya di mana? Di pinggir laut atau di laut. Ini Nabi Nuh bikin perahu di mana? Di atas bukit. Secara otak manusia, Nabi Nuh PA. Masa bikin kapal di gunung? Tuh, lagi bikin dihina sama orang-orang. Wah, Nabi Nuh PA. Ya Allah, dia bikin, ngapa dibikin perahu di situ tuh? Sampai anaknya kan kagak mau naik. Ketika Nabi Nuh kapalnya mau jadi dan sudah jadi hampir 95%, orang naik 50 orang. Naik di kapalnya Nabi Nuh. Itu naik orang bukan bantuin Nabi Nuh bikin kapal, finishingnya bukan, tapi 50 orang Yahudi naik itu ke kapalnya Nabi Nuh. Mau ngapain? Pada BAB semuanya. Bu Allah, 50 orang BAB. Dah, penuh tuh sepiteng. Berak itu, apa namanya 50 orang. Udah Nabi Nuh puyeng aja, ya Allah ini bagaimana nih caranya? Ya Allah pada buang air kotoran di sini nih. Ketika itu turun yang 50 orang, apa katanya? Ya Allah, ada orang yang punya penyakit gudik, naik ke perahunya Nabi Nuh, meleset, kena itu kotoran. Alhamdulillah dia sembuh. Tuh gara-gara kotoran, keberkahan daripada nabi-nabi kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan daripada syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bacakan Fatihah buat khusus yang dihaulkan pada malam hari ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kakak dari Bapak Nondang Maman Sumatri bin Haji Muhammad baru saja meninggal dunia. Mudah-mudahan almarhum juga yang baru saja meninggal dunia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tempat yang terbaik, dan almarhum yang dihaulkan Abi Mukhtar bin Haji Muhammad bin Bang Haji Muhayyar, mudah-mudahan juga Allah berikan ampunan dosa-dosanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya saya mohon bukakan pintu maaf. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.